Kita mulai nih. Boleh, boleh. Mulai lagi. Manis. Oke, scrap expendable tes 2 3. Oke, mantap. Selamat datang Pak Cul. Scrap. Apa scrap? Scrap tuh sesuai makna, sesuai intonasi. Jadi kalau kau scrap, nah kau minum teh kopi kan, scrap. Scrap. Ah, kau Scrap. macam mabuk lah kau. Minum kopi apa kopi Aceh. Iya. Lama nunggu ya. Lama, aduh, dari subuh lagi. Sampai subuh ke subuh. Astagfirullah. Sampai jam ditinggal manajer pulang. Wis. Ngeri dah besar job. Enggak, Gimana? manajer tuh perlu. Yang mana? Yang U atau yang mana? Yang R. R. R Ada R, ada P, ada L, ada M? K. Itulah huruf-huruf. R P R B T M. M. Bukan Reaudenstetter ya. Bukan. Aduh. Jadi, Pak, apa ya? Apa? Wah, ini Acul dari apa? Reaudenstetter. Salah satu grup yang satu-satunya ya anggotanya. Ya. Iya. Jadi kapan, Wak? Aku nanya ini sejak kau nari kan, menari. Sejak kapan kau rasanya suka nari gitu? Kalau mulai suka itu mulai semester 2 dulu di AKMR. Hah? Mulai sukanya di Mulai situ. suka semester 2 tuh kau masuk jurusan. Tari. Jadi masuk kuliah siapa yang nyuruh? Nah, jadi gini. Aku pernah nari SD Siap. sekali. Iya. Itu ngisi acara 17 Agustus. Nari persembahan. Bukan. Nari Zapin. Woi. Zapin Sia Oke. sama kawan-kawan SD. Jadi upacara 17 Agustusan di kecamatan. Jadi SD kami persembahan nari. Jadi ada acara hiburannya setelah ya. upacara. Ya. Nah, jadi setelah upacara itu ada acara hiburan. SD kami mempersembahkan tari Zapin. Oke. Itu penarinya sekitar 20-an orang. Iya, 20-an Kau paling orang. depan, paling belakang. Aku tengah. paling depan lah. Wih. Aku paling bagus. Siap. Penari ya. Di SD Siak. tuh. Nah, pernah nari sekali itu aja. Habis itu selesai itu tak ada nari lagi. Terus kok gabung ke sekolah Terjun. seni? Iya. Nah, jadi SMP tak pernah nari. Oke. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 tak pernah. SMA, jadi waktu SMA itu kelas 2 SMA, jadi di Siak tuh ada acara festival Nah, siap bermadah. Siak Bermada. Nah, jadi aku disuruh ikut seleksi Itu sama guruku SMA SMA. kelas 2, disuruh ikut seleksi nari. Siap. Didatangkan pelatih. Jadi kan di kecamatan tuh cuman ada 2 sekolah, SMA 1, Alia 1. Nah, di antara Alia sama SMA nih diseleksi lah. Jadi disuruh ikut seleksi aku di SMA tuh karena aku pernah nari. SD tapi kau nari? Ya SD itulah sekali. Atau tahu orang tuh kok Acul Bukan. nih. Semuanya disuruh ikut. Oh, satu sekolah gitu ya. Jadi Berarti tak ramai sekolah kau kecil. ibu guru tuh main tunjuk-tunjuk aja. Oh. Jadi aku disuruh ikut salah satunya. Ah. Jadi ramai di aula yang besar. Iya. Jadi dites lah 5 orang. Narilah terserah kata pelatih itu kan. Ya udah aku nari, yang ingat aku waktu nari di SD itu yang aku ingat Zapin ala-ala anak SD dulu. Iya, tapi iya, aku iya. bergerak di SMA, tapi ada beberapa ragam yang masih aku ingat. Kebetulan aku lulus seleksi. Tapi harapannya aku ndak berharap lulus, ndak berharap pula ndak lulus. Nah, tuh biasa terserah aja lah. gitu. Nah, Mau biasa lulus, aja, lulus, terserah. tidak, Lulus, gitu. tidak. Aku karena menghargai guru aja. Segan kan mau ditolak. Atau kau ya. nakal kan Aku- gitu. Kau nakal guru-guru nari. Aku tuh anak paling baik. Wah. Jadi lulus, ada seleksi kedua lagi. Nah, seleksi di sekolah udah selesai, lulus, terus seleksi di
Nah, disitulah gabung anak SMA sama anak Alia. Nah, seleksi lah kami, dikasih gerakan dari pelatih itu, gerakan khusus. Terus disuruh setelah gerakan itu selesai, latihan beberapa waktu sekitar setengah jam 1 jam. Habis itu dicoba satu-satu. Setelah hari itu langsung keputusan hari itu juga lulus lagi untuk ikut festival Siap Siap Remaja. Remaja. Oke. Tari kreasi. Nah, proses itu sekitar 4 bulanan. 4 bulanan proses sampai hari H tampillah di Siap Remaja. Siap Remaja. Itu masih di dalam gedung atau luar tuh? Luar, di depan istana. Depan istana. Ya, itu di sungai itu. Itulah pertama kali Nari ya. nari yang kedua setelah SD. Berarti nari kedua. Secara kebetulan pula kecamatan kami juara 1. Wah, hebat Aku kan? penari ya. Aku penari ya. Oh, semangat deh, aku penari. Aku nih. penari ya, hebat aku nih. Semenjak itu belum suka lagi, baru tuh bangga. kau memutuskan masuk AKM. Jadi gini, sabar dulu. Oke. Siap. Jadi podcast nih Ngalir setengah aja jam. ya. Mau 2 jam pun enggak masalah. Kalau Solehun bikin 1 jam setengah, kita bikin 3 jam gitu kan, biar tak ada yang nonton. Nonton. Kebetulan kami juara 1 kecamatan kami. Oke. Wih, selesai acara pulang. Waktu itu kebetulan pula lagi ujian semester. Setelah pulang membawa kabar juara 1, ada 4 mata pelajaran tanpa ujian dapat nilai 90. Bagus. Gara-gara cuman Bahasa Inggris, matematika, ekonomi, bahasa Indonesia. Aku berarti kau IPS dulu. Iya dong, anak IPS. IPS tuh nakal-nakal anak IPS. Aku IPA 1 aku. Aku IPS 1. Aku IPA 1 baru pintar. Tapi aku. juara umumnya IPS. Pusing, tante. Itu itu politik guru. Serius? Politik guru tuh. Jadi setelah Siap Remaja, Harapan kedua Siap Remaja ya, 2 nari. jadi juara 1 itu diantara kami kan penari-penari nih. Cowok berapa orang penarinya waktu Siap Remaja? Cowok berlima, Cewek 6. laki-laki berlima, perempuannya berenam, 11. Ya. Waktu itu undian 11, penari 11. Juara 1. Juara 1. Oh. Nggak mau 11 lagi. Iya. Jadi yang juara 1 ini kebetulan 2 orang terpilih untuk ikut latihan sanggar di kabupaten. Ibaratnya terus salah satunya aku. Latihan lah di sanggar tuh kan bangga bro. Latihan terus pernah perform di sanggar kabupaten itu, di acara kabupaten. Pas itu pula ditawarkan beasiswa. Oke, masuk sekolah. Kontrak 5 tahun. Beasiswa kontrak 5 tahun. Kontrak 5 tahun. Mau selesai 4 tahun tetap dibayar 5 tahun. Oke. Kalau lewat dari 5 tahun, misalnya semester 11, bayar sendiri lagi. Oh, tapi tidak diputus beasiswanya. Nah, seleksi lah beasiswa tuh dari ratusan orang, dapatlah 5 orang. Aku lah salah satu. Dari ratusan orang satu kabupaten, geng. Siap. Ya kan? Itu tes administrasi nilai segala macam gitu. Iya, Atau praktek nari segala macam. oh ada ekstrakurikuler Ada. juga. Karena beasiswa Berarti memang beasiswa prestasi atau beasiswa sekolah tari. oh khusus sekolah tari ada. Oke. Mantap juga ya berarti. Jadi prestasi jatuhnya di bidang prestasi juga. Iya maksudnya kalau berarti teater ada juga, tari ada juga gitu. Atau tari aja. Musik ada, tari ada. Musik, tari. Oke, kau dapat beasiswa tuh di antara 5. Terus dimasukkan ke Awalnya gini. Seleksi itu tahun sebelum kami itu diisi Jogja. ya. Itu Seni Indonesia Yogyakarta semua. Ya. Di angkatan kami di Jogja awalnya. Mustinya Harusnya ya. Tapi setelah berjalan, setelah selesai seleksi,
ada keputusan bahwa kami tidak jadi di Jogja. Pindahlah ke IKMR. Ya. AKMR Academy. Karena misi orang dinas pendidikan itu Ah, macam mana yang mudah nih mempelajari Melayu. Maksudnya bukan memang ruang belajar itu kan luas. Ya. Kenapa tidak belajar langsung dengan pakarnya gitu kan, bukan. Tapi gini, mereka juga pingin bahwa seniman atau anak muda ini bukan hanya dapat ilmu dari luar, tapi juga Jadi dalam akademisi. Jadi ilmu dari luarnya dapat, akademisinya juga dapat gitu loh. dari Melayunya juga dapat gitu. Makanya gabung di AKMR. Apa nak isi panjang panjang atau yang terdekat lah gitu. Karena dikasihnya ke situ. Mungkin Nah. iya. Jadi waktu Mungkin membangun AKMR juga pada saat itu nah. bisa Mungkin lah, enggak, ya. itu enggak tahu lah. Itu bukan, aku enggak tahu. Iya, itu lobby-lobbyan kelas atas lah tuh. Ya enggak tahu juga. Aku cari aman. Nah, Itu masuk AKMR. Enggak lanjut. sebentar. Jadi sebelum pengumuman lulus itu, sepanjang perjalanan tes, aku tes juga di PCR. Oke. Politeknik Kaltek Kaltek Riau. Riau. Ambil teknik mesin industri. Wih. Mesin dari nari goreng. ke mesin, geng. Sanggup tuh tak tuh. Ya. Kegiatan sehari-hari di kampung, bantu bapak di kebun. Iya. Tani ya. Nah, tes di PCR lulus. Teknik mesin tuh. Teknik mesin industri lulus. Tapi aku nggak tahu kenapa bersikukuh untuk menunggu keputusan yang seleksi beasiswa sekolah tari itu. Nah, setelah keluarlah keputusan itu bahwa aku lulus beasiswa, Ya. langsung aku galau kan. Ambil teknik Tari. mesin industri atau tari. Rapatlah aku keluarga sama bapak sama mama Ya. kan. Rapat. Rapat apa musyawarah lah. Oh, rapat macam Diskusi. diskusi. Malam itu aku memutuskan, sebetulnya yang memutuskan fix tuh presentasi haknya lebih sama aku sendiri. Karena orang tua aku memang ngasih aku, ya terserah lah aku memilih. Ke jurusan apa? Malam itu kami memutuskan untuk PCR. PCR Ha-ha. diputuskan ya. Setelah keputusan itu berlangsung, udah selesai plek, istirahat, tidur, bla 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 bla. Pagi-pagi aku tak tahu secara pikiran langsung memutuskan secara pihak Sepihak untuk memilih sekolah tari itu tadi. Beasiswa itu, artinya aku milih beasiswa itu. kok Pagi-pagi bisa kau secara dapat sepihak. mimpi atau apa segala Nggak tahu, macam. aku nggak tahu. Bangun Tak dapat tidur gitu kan. Aku anak tari nih. Kalau sisi lainnya sebetulnya siapa yang tak mau beasiswa? Siapa yang tak Oh, mau iya, meringankan iya. beban orang tua kan gitu. Sebetulnya itu juga sih. Kontrak sekolah 5 tahun, geng. 5 tahun kan. Tak bayar apapun. Ya. Dikasih duit saku lagi per semester. Ada uang jajan ya? Ada. Oh. Ada. Sekolah gratis. Dikasih saku. uang saku. Enak kali hidup 5 tahun gitu. Iya dong. Sekarang baru terasa. Hidup ini berat ya. Baru terasa berat dan aduh dadi. Nah, sekolah lah aku di AKMR, AKMR. Akademi Kesenian Melayu. Semester 1 tak suka, kalau semester 2 baru suka. Bukan tak suka, belum suka. Oh. Nah, gitu. Berarti kuliah kok aku kuliah aja lah daripada tak kuliah. Bukan gitu, bukan aku kuliah aja lah, bukan gitu. Tuh. Masalahnya kan ya kalau kita kuliah kan tentu ya yang kita suka lah gitu maksudnya. Yang kita inginkan. Mundur sedikit, ketika aku memilih secara sepihak sekolah tari itu, beasiswa itu, Heeh. disitulah pikiran-pikiran itu timbul. Aku udah berniat bahwa
teknik. Keputusan aku ini ini aku akan menerima apapun resikonya dan berjanji untuk tak memikirkan yang lain Ke depan. termasuk yang terutama yang teknik mesin itu. Artinya bahwa aku tak mau nanti ada penyesalan terhadap Penyesalan. diri aku. Udah niat gitu dari awal. Kalaupun nyesal kan kita harus bisa. Ah, ini Iya, dah jadi jalan yang ketika aku pilih. kuliah, aku bukan tak terima sama kuliah itu, bukan. Tapi tidak terima sama yang ngajar. Bukan. Nah, kan. Apa nih ngajar Mampus kayak kau, gini? mampus kau. Enggak kan? Ini video ini dipotong enggak? Nggak, Mampus nggak. kau. Yang ngajar siapa? Aku enggak tahu dosennya kok. Jadi jadi kuliah kan, kuliah dengan membangkitkan rasa-rasa senang, membangkitkan rasa-rasa keikhlasan. Wih, iya. Rasa-rasa keikhlasan. Iyalah, Terpikir sama aku kalau ya kayak orang-orang lainnya tuh, kalau ini memang jalan Tuhan mau macam mana lagi? ya karena kan malam kau udah sepakat. Ya, kita diskusi dah sepakat di sini. Tiba-tiba pagi-pagi kau bangun tidur kan entah kau langsung nari kau gitu kan. Weh, aku penari nih, ndak megang mesin kau, ndak tiba-tiba kau bangun megang obeng sama ini kan. Tapi kalau aku tak memilih Rari waktu itu, mungkin Nita tak kenal. Wis. Tas lo. Iya. Jadi mulailah aku kuliah semester 1. Hmm. Belajarlah beberapa mata kuliah gitu. Oh, aku mulai merasa bahwa begini dunia tari itu, atau begini dunia seni, karena aku juga melihat teman-teman yang lain, kawan-kawan musik, kawan-kawan teater. Aku juga lihat kawan-kawan sastra, kawan-kawan rupa kan gitu, aku lihat. Oh, begini. Semester 2 mulai aku agak-agak sedikit mulai jatuh cinta sama dunia seni ini, karena setelah berjalan itu, yang semester 1 aku awalnya terus terang, aku seperti belajar macam anak sekolah SMA gitu. Jadi kalau belajar tari ya belajar geraknya saja, hafal gerak, presentasi selesai, nilai bagus sudah gitu. Tapi di semester 2 tuh aku merasakan bahwa Ada tantangan gitu. ada hal lain dari setiap pergerakan di dalam tari itu. Nah, itu. Hal lainnya adalah aku mulai merasakan bahwa penari itu tangannya mesti begini tuh sebabnya begini. Kenapa tak cepat? Tunggu Kenapa dulu ya. mesti lambat? Tunggu dulu ya, potong dulu ya sebelum sampai jauh ke situ. Mindset orang kan, ini SMA nih kan. Waktu SMA kita balik ke SMA tadi. Mindset orang tuh kan penari itu kan lebih dekat ke bencong. Nah, Itu kan. Itu ndak jadi salah satu bahan pertimbangan kau tuh untuk Wih, aku nari terima nanti kasih dibilang sudah mengingatkan. bencong. Aku lupa Maksud aku, sama itu. iya. Sama itu. Gitu kok ndak kayak mana ya gitu lah. Wah, penari ya bencong nih gitu. Aku sumpah sakit hati kalau dibilang kayak gitu. Maksudnya pernah bukan, nari kan? Iya, aku pernah nari juga kan, dibilang bencong gitu. Pantang lah aku bilang. Pernah bencong? Berperan jadi Gak apa-apa, bencong jujur pernah. aja gak Berperan apa-apa. jadi bencong pernah. Tapi siapa yang tak ini kan, kita dah mencoba nari, kalau toh itu kayak kayak mana ya, mungkin itu. Dan kebanyakan juga penari-penari itu kok apa yang bukan kalau dibilang bencong nanti ngamuk pula penari-penari yang lain kan. Bukan bencong sih, Lembut. jadi lembut, tapi ada yang bisa salah melenceng gitu, jadi dia jadi bencong betulan gitu. Ya, mungkin dia terlalu mendalami karakter. Mungkin lah kan, mungkin Iya. dia dia belajar olah rasa, tapi dia ndak belajar cara melepaskan rasa itu mungkin. Dia positif. Si biar positif. Rokok stang lo ndak? Oh iya, rokok semua. Aduh. Tuh kenapa? Jadi menyoal bencongisasi itu, Mensimisasi. bencongisme sih. Iya. Aja. Malas aku ngomong tak ada orang. Enggak, itu frame-nya ada tuh. Frame-nya ke kau aja. Jadi menyoal bencong itu termasuk salah satu tekanan hidup
Wis, Tekanan hidup. Iya, itu termasuk salah satu ya daya ya Hal yang tekanan kau aja lah. pertimbangkan lah gitu ya. Tekanan betul. Jadi ya ada beberapa di sekelilingku, ya termasuk family gitu kan, ataupun di luar family, kawan-kawan gitu. Apalagi aku punya kawan-kawan, aku kan punya kawan-kawan. Iya, kau punya kawan. Kawan-kawan musik metal yang Another metal tuh kan laki banget ya. nendang-nendang ya kan. Padahal hatinya Hello Kitty. Ya. Betul. Jadi dengar aku sekolah tari itu, kau sekolah tari? Mau jadi apa kau? Entahlah. Gitu. Orang nari itu kan bencong-bencong gitu, gemulai gitu kan. Sabar dulu. Enggak mesti begitu gitu loh. Iya. Yang salah itu bukan tarinya. Kalau bencong itu kan orangnya. Iya, orangnya Bukan individunya. tarinya. Mana ada tari bencong? Iya. Tari bencong ada, tapi yang tari menyebabkan orang bencong tergantung orangnya, ya kan, tergantung individu gitu. Ibaratnya gini. Kita lewat di ruangan, ya kan? Tersandung. Tapi yang salah yang misalnya tersandung gelas. Yang disalahkan ngapain gelas. disalahkan gelas? Kan apa enggak mata kita yang salah itu? Iya. Atau kaki. Itu tekanan betul loh. Aku terpikir juga waktu itu bahwa aku mau jadi apa lah besok ini. Gitu. Tapi itu terus terang aku jujur aku tak terlalu berpikir terhadap itu gitu. Oh, berarti enggak kau jadikan ini gitu ya. Mulai berjalan masih ada beberapa gitu. Karena dari awal tekanan itu datang, memang tekanan itu datang sudah dari awal, ya aku jadi juga punya misi. Oke, misinya adalah tak semua penari laki-laki itu mesti bencong gitu. Iya. Jadi gitu. Jadi selama itu berjalan, aku gara-gara punya misi itu jadi punya prinsip. Terus dari prinsip itu melahirkan idealis. Boleh, tapi itu bahasanya terlalu tinggi gitu ya, sedikit. idealis tuh ya. Tak salah terlalu tinggi, nanti aku bahaya. Komitmen. Ya, boleh komitmen. Jadi aku akan jaga sikap. Nggak jaga sikap loh, apa? Bukan jaga sikap namanya. Jaga image. Sikap. Kalau jaga image, kau bencong tapi kau tak mau terlihat bencong gitu ya. itu dia. Itu jaga image ya. Oh iya. Tapi gini, aku begitu. Jadi waktu ospek itu bilang, kenapa kuliah tari gitu. Aku pengen membuktikan kalau kuliah tari itu, apalagi yang laki-laki, tak mesti bencong gitu. Sama senior tuh. Iya. Nggak ditumbuk waktu ospek tuh sama senior gitu. Bukan tumbuk. Maksudnya di mob lah gitu, mob lah. Kalau gitu. di mob pasti, kalau tumbuk enggak. Mana tuh kau bilang senior, nggak mau lah aku bilang nanti senior dengar. Aku mau bilang yang kau bilang aku tak mau jadi bencong gitu kan, apa? Kau bilang sama yang nge-move kau gitu. Apa kau bilang sama dia? Kau mau membuktikan kalau tak semua penari laki-laki itu mesti bencong. Yang ngetes kau tuh kemayu kayak mana kau tuh? Enggak kan? Kemayu dia. Tapi entahlah kalau di belakang aku nggak tahu. Tapi abis itu apa kata dia? Bagus. Kawan-kawan yang tepuk tangan. Terus ada kawan aku yang lain juga begitu. Kenapa kuliah tari? Tak semua penari laki-laki itu mesti bencong. Itu terpengaruh sama kau tuh. Ya itu terserah. Iya. Apa karena kau mengucapkan di depan umum pada waktu itu? Iya, di depan kelompok. Oh iyalah, maksudnya itu teori biasa tuh, teori imitasi psikologinya.
Oh iya, Anak psikologi. psikologi. Ya? Coba sedikit pakai ilmu aku yang sedikit. Iya. Nah, itu soal bencong. Berarti semester 1. Oke, bencong tadi selesai ya. Berarti enggak masalah bagi kau dan Sampai kau semester membuktikan. berapa ya bencong? Semester 1 kau masih tentu bergaul sama penari-penari yang notabene banyak perempuan satu kan. Terus yang kedua kan ya mungkin ada juga yang jenis-jenis kayak gitu juga. Maksudnya yang kemayu penari-penarinya. Soalnya kan bisa berpengaruh. Lingkungan kita tuh kan mempengaruhi Bisa. kita gitu ah. Itulah Tantangan kau gitu ya. rata-rata kalau aku lihat ya, orang-orang yang begitu tuh dipengaruhi sama lingkungan. Kau kok tak terpengaruh? Ya aku kan prinsipnya kuat, geng. Balik dari sini langsung mangkal. Cerminan ya, cermin. Perbaiki makeup. Alis aku dah betul saya gitu. Oke, semester 2 kau mulai jatuh cinta ke Dunia seni. Khususnya dunia gerak. Aku mulai menemukan setiap pergerakan itu ternyata punya makna. Sebelum dari itu Ada sebab. ada hal lain di setiap pergerakan itu. Maksudnya aku bukan menemukan, merasakan. Nah, mulai merasakan bahwa setiap pergerakan pada tarian itu ada hal lain gitu. Mungkin magic atau apa. Yeah. Maksudnya punya kekuatan gitu. Yang bisa dirasakan tapi Tak bisa dilihat, tak bisa dilihat digambar. bisa. Kan, maksudnya tak bisa apa ya? Ya cuman bisa dirasa. Ya dirasakan bisa. Dan itulah. Power spiritnya itu. Aku mulai merasakan itu pada tari-tarian tradisional, kreasi maupun karya baru yang inovatif gitu. Mulai merasakan itu. Jadi mulailah aku mulai agak sedikit berangsur-angsur hanyut terhadap dunia gerak tubuh. Bukan tari jadinya ya lagi ya. Jangan ke tari dulu. Ya, gerak tubuh lah. Gerak tubuh gitu. Jadi aku mulai merasakan aku lihat orang makan gitu loh. Aku lihat orang makan dengan selain cara yang berbeda, terus dengan tempo yang berbeda, terus dengan teknik yang berbeda. Aku mulai melihat itu. Cara orang makan, cara orang jalan, cara orang duduk gitu. Aku mulai mengamati. Sampai aku, kalau manusia kan secara otomatis dia punya insting untuk menilai orang lain kan. Iya. Sampai aku tuh mulai sedikit begini. Aku lihat pergerakan tubuh orang yang begini. Oh, karakternya begini nih. Oh. Gitu. Sampai kau coba menafsirkan kayak gitu, menilai gitu ya. Tafsiran itu aku sandingkan dengan latar belakang kehidupannya dia, senampak aku. Nah, gitu. Tapi kan itu maksudnya penilaian kita kayak gitu kan karena kita udah kenal lama. Maksudnya apalagi latar belakang. Kalau kau ketemu orang baru kayak mana? Ya gitu juga. Jadi ketemu orang baru kita lihat oh karakternya begini. Kan setelahnya misalnya ketemu lagi kan gitu. Kan bisa begitu. Itu analisa itu tuh aku simpan aja sebagai bahan apa ya, istilah perang tuh amunisi aja gitu. Ya. Tidak aku sampaikan ke orang yang bersangkutan, tidak. Yang penting sebagai pengetahuan pribadi gitu ya. Berangkat dari situ materi tari mulai bertambah. Termasuk salah satu materi adalah setiap pergerakan itu punya makna, maksud, tujuan tertentu. Nah, karena tari ini kan sebagai media untuk menyampaikan begitu pesan, dengan bidang-bidang yang lain juga kan. Nah, gitu. Jadi bikin karya itu
mesti konsisten, Mm-mm. jelas apa yang menjadi Dituju. tujuannya. Nah, sebelum menuju ke situ, untuk mendukung supaya dia bisa kuat Konsisten dan dan kuat. akhirnya bisa sesuai dengan misinya terhadap karya itu sendiri, tujuan itu sendiri, maka hal-hal yang